sake, soju. Kalau di China itu arak-arak putih. Jadi mereka sering mengalami hepatitis, bukan virus ya, hepatitis alkoholik namanya. Alkoholik hepatitis juga sama, dia menyebabkan kronis. Kan sedikit-sedikit kan merusaknya itu kan sedikit-sedikit. Saya Dr. Robert Teja Saputra, saya khusus penyakit dalam, bidang pencernaan, gastroenterohepatologi. Hepatitis itu radang dari organ hati, lever, hepar. Kalau bahasa latinnya hepar. Hepar itu liver atau kitanya hati, organ hati. Radang, jadi levernya itu terjadi peradangan. Hepatitis itu banyak macam ya. Yang selama sampai saat ini kita ketahui itu sampai A, B, C, D, E. Kalau A itu hepatitis akut karena makanan biasanya. A akut. A-nya sebenarnya bukan akut, tipenya saja A. Kalau akut kronik itu perjalanan penyakitnya. Tapi ini jenis virusnya itu hepatitisnya A. Perjalanan penyakitnya akut. Biasa dalam beberapa hari dia demam, lalu mual-mual muntah-muntah, lama-lama demamnya turun, matanya mulai kuning. Nah, kencingnya mulai kuning. Itu biasa setelah demamnya turun. Kalau setelah prodromal hilang, gejalanya hilang, dia mulai kuning. Nanti sampai puncaknya kuning, bilirubin sampai bisa tinggi sekali tuh. Bisa 10, 15. Lama-lama stabil, dia turun sembuh sendiri tuh. Dia dengan antibodi, dia turun sendiri virusnya. Reda. Nah, kalau yang B, jenis virusnya B. Itu B itu dari DNA, virusnya DNA. Kalau B itu biasanya dari narkoba, suntikan, narkoba gitu ya, suntikan. Atau kalau kadang-kadang kalau perawat atau dokter yang tidak sengaja nyuntik pasien tertular. Ya, atau ketiga ya bisa dari hubungan seks. Ya, kalau si perempuannya kena atau lakinya kena, nanti jangan nularin ke istrinya lagi atau ke suaminya. Hepatitis C, virusnya virus C. Biasanya hepatitis C itu RNA, jenisnya C, tapi hampir sama dengan hepatitis B. Dia kronis, dia silent, pelan-pelan, tapi tahu-tahu penyakitnya sudah lebih berat. Nanti fungsi levernya sudah terganggu, kadang-kadang sudah mengkerut levernya. Jadi peradangannya itu nggak bergejala, nanti udah berat, udah banyak gangguan di fungsi lever, baru si pasien terasa lemah, lesu, nah nanti mulai kuning tuh. Agak kuning, tapi jarang, bisa juga nggak kuning. Atau dia timbul juga kadang-kadang sudah stadium lanjut. Jadi dia nggak rasa stadium awalnya. Tahu-tahu sudah sirosis, levernya sudah mengeras. Atau dia nanti timbul benjolan, kanker lever. Atau dia timbul varises, tahu-tahu muntah darah. Kalau yang A jarang jadi kronis. Kalau B dan C umumnya jadi kronis. Nah, satu lagi penularan yang biasa karena transfusi darah. Di rumah sakit kan kadang-kadang kita memerlukan darah ya. Memang di PMI selalu di screening. Ya, tapi kadang-kadang kan di screening itu kita nggak tahu dalamnya ada yang hepatitis dalam masa prodromal. Jadi belum muncul di dalam darahnya. Belum kelihatan di tesnya masih negatif. Dapat ditransfusikan, masuk kan tuh virusnya. Nah, masuk virusnya nular. Salah satu penularannya itu. B dan C hampir sama penularan dari darah. Atau biasanya B juga bisa, kebanyakan sih dari statistik terakhir tuh dari bawaan lahir. Jadi si ibunya ada hepatitis kan di virusnya, nah dia hamil kan. Nah waktu melahirkan, waktu si bayi narik nafas, itu terjadi hubungan di plasentanya itu dan tali pusatnya itu terjadi hubungan ibu dan anak. Darahnya tuh nyampur. Nah waktu nyampurnya itu terjadi penularan ke anak itu. Kalau hepatitis D itu biasa dompleng ke hepatitis B ya. Nah, ya B yang berat biasa disertai oleh hepatitis D. Kalau hepatitis C itu biasa wabah, pernah terjadi wabah. Dulu pernah di Sungai Gangga di India, hepatitis E. Wabah penyakit. Jadi sekaligus banyak sekali gitu. Itu di kita belum pernah. Yang udah pernah di India, di Sungai Gangga. Nah,
Nah, kalau hepatitis B dan C itu kan virus ya, itu gaya hidup yang bersih, ya tidak main narkoba, tidak main wanita atau laki yang nggak hubungan suami istri yang benar gitu tuh. Hepatitis B dan C tidak menular dari makanan, kecuali penyakit lain ada lagi tuh yang alkoholik hepatitis, bukan virus tuh mah. Sering di dunia barat atau di China, di Jepang, di Korea juga, itu mereka kan alkohol kan seperti minuman hari-hari ya. Kalau di Jepang itu sake, kalau di Korea itu soju, kalau di China itu arak-arak putih. Jadi mereka sering mengalami hepatitis, bukan virus ya, hepatitis alkoholik namanya. Alkoholik hepatitis juga sama, dia menyebabkan kronis. Dia tidak, kan sedikit-sedikit kan merusaknya itu kan sedikit-sedikit. Kalau alkohol kan yang bahaya tuh yang metil, spiritus tuh. Kadang-kadang orang peminum alkohol itu kalau sudah nekat tuh, udah nggak punya alkohol lagi, spiritus juga dia minta. Ini semua hepatitis ya. Ya penanganannya tentu kita cari penyebabnya, ya, lalu cari stadiumnya, gejala kliniknya apa, karena berbeda-beda klinisnya. Ya, kalau kita ngobatin pasien, kita biasa pertama klinis, derajat, etiologi, komplikasi, kan stadiumnya tergantung beda-beda kan. Kalau stadium awal, stadium lanjut, stadium sirosis, stadium cancer, itu kan berbeda-beda. Nah kita ngobatin juga klinisnya tuh. Misalnya dia nggak sadar atau dia muntah-muntah, ya ngobatin klinis. Tadi kan ditanya masalah pengobatan kan. Lalu tentu kita etiologinya, penyebabnya apa? Hepatitis itu B, A, C, D. Ya sebenarnya itu hepatitis virus, alkoholik, drug-induced hepatitis, autoimun hepatitis, NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Jadi ya tadi kembali ke penanganan. Ya, sambil kita ngobatin gejalanya, misalnya muntah darah, ya beda lagi kan ngobatinnya, ya gejalanya kita obati. Kalau etiologinya, tadi apa etiologinya? Kalau virus B dan C, kan antivirusnya kan berbeda. Kalau alkoholik ya tentu alkoholnya kita harus berhentikan. Ya kalau drug-induced hepatitis, ya hepatitis karena obat-obatan, yaitu kita harus hentikan juga obat-obatannya. Cara penularannya kan berbeda-beda. Kalau hepatitis A tentu kita harus jaga makan, tangan kita harus bersih, makanan yang kita makan pun harus bersih. Penularannya kan dari makanan kan, kita harus bersih, cuci tangan, mau makan. Kalau lalapan juga dibersihkan dulu, cuci. Kan lalap juga bisa dicuci ya. Kalau B ya tadi gaya hidup kita. Ya kita jangan bermain aneh-aneh, jangan main narkoba, jangan main hubungan seks yang tidak harus lakukan. Kalau hepatitis C juga hampir sama. Ya kalau alkoholik hepatitis ya hindari alkohol. Atau biasanya kalau orang Eropa, orang di daerah utara ya kan dingin tuh. Beri batasan persentase dari minuman alkoholnya. Kalau bir kan hanya 35% ya, 45% kalau bir. Kalau whisky kita 30-40% tuh. Jadi kita kalau mereka peminum ya kita nggak bisa larang juga, tapi hindari yang dosis tinggi. Kalau obat-obatan, misalnya drug-induced hepatitis, itu biasa dari obat-obatan yang kita makan. Misalnya biasa pada obat paru-paru tuh, misalnya obat TB, TBC, bisa menyerang ke lever seperti INH, rifampicin, pirasinamid. Itu juga cara patofisiologi kejadian di levernya berbeda-beda. Nah kita kalau makan obat begitu juga harus kontrol SGOT, SGPT-nya, fungsi levernya gitu. Kalau yang NASH, non-alcoholic steatohepatitis, ya kolesterol kita dan pola makan kita harus hati-hati. Itu NASH itu kan levernya terjadi fatty liver, si lemak-lemak tertimbun dalam lever sehingga levernya meradang. Nah, itu kita harus jaga makan supaya tidak terjadi hepatitis steatohepatitis atau hepatitis karena lemak.